Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila dari kelas R4E. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Ada 3 langkah untuk memformulasikan kerja penelitian strukturalisme genetik. Yang pertama yaitu penelitian bermula dari kajian unsur intrinsik, baik secara parsial maupun dalam jalinan keseluruhan. Penelitian strukturalisme genetik memandang karya sastra dari 2 sudut pandang, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Dari unsur intrinsik sebagai dasarnya, selanjutnya penelitian akan dihubungkan berbagai unsur dengan realitas masyarakat. Karya yang dipandang sebagai sebuah refleksi zaman yang dapat mengungkapkan aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, dan sebagainya. Yang kedua, mengkaji kehidupan sosial budaya pengarang karena ia merupakan bagian dari komunitas tertentu. Sosial budaya terdiri atas 2 kata, yaitu sosial dan budaya. Sosial artinya berkenan dengan masyarakat, dan budaya adalah keseluruhan hasil cipta, rasa, dan karsa masyarakat. Budaya dapat dikaitkan sebagai warisan yang dipandang sebagai karya yang tersusun secara teratur, terbiasa, dan sesuai dengan tata tertib. Kata kebudayaan mengandung pengertian yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat kebudayaan. Hal tersebut adalah hasil budidaya kerja akal manusia dalam rangka mencukupi kebutuhan hidupnya. Jadi, kehidupan dalam sastra merupakan kehidupan yang telah diwarnai oleh pandangan-pandangan pengarang. Latar belakang sosial budaya pengarang dapat mempengaruhi penciptaan karya-karyanya. Sebab, pada dasarnya sastra mencerminkan keadaan sosial baik secara individual pengarang maupun secara kolektif. Hal ini menyebabkan secara sadar atau tidak bahwa dalam penciptaan karya sastra, baik sedikit ataupun banyak, dipengaruhi oleh pemikiran, perasaan, dan pengalaman hidupnya. Salah satunya yaitu bahwa latar belakang sosial budaya pengarang akan mempengaruhi penciptaan karya sastra yang ditulisnya. Yang terakhir, mengkaji latar belakang sosial sejarah yang turut mengkondisikan karya sastra saat diciptakan oleh pengarang. Johnson dalam Farouk 1999 menyimpulkan bahwa novel mempresentasikan suatu gambaran yang jauh lebih realistik mengenai kehidupan sosial. Oleh karena itu, karya sastra diciptakan oleh pengarang untuk menuliskan kembali kehidupan dalam bentuk cerita. Sastra mencerminkan dan mengekspresikan kehidupan secara keseluruhan, kehidupan zaman tertentu secara nyata dan menyeluruh. Karya sastra tidak dapat dipahami selengkap-lengkapnya apabila dipisahkan dari lingkungan atau kebudayaan yang menghasilkannya. Setiap karya sastra adalah hasil dari pengaruh timbal balik antara faktor-faktor sosial, kultural, dan merupakan objek kultural yang rumit. Melalui karya sastra, seseorang pengarang mengungkapkan problem kehidupan yang pengarang sendiri ikut di dalamnya. Karena sastra memberi pengaruh pada masyarakat, bahkan seringkali masyarakat sangat menentukan nilai sastra yang hidup pada suatu zaman. Sementara sastrawan itu sendiri merupakan anggota masyarakat, tidak dapat mengelak dari adanya pengaruh yang diterimanya dari lingkungan. Dalam melakukan penelitian dengan menggunakan metode strukturalisme genetik, dapat kita ikuti langkah-langkah yang ditawarkan oleh Lawrenson dan Swingwood yang disetujui oleh Goldman dalam Jabrahim 2001. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, penelitian sastra itu dapat kita ikuti sendiri. Yang kedua, penghubung dengan sosial budaya. Dan yang terakhir, untuk mencapai solusi atau kesimpulan digunakan metode induktif. Adapun ciri-ciri penelitian dengan metode strukturalisme. Yang pertama, perhatiannya terhadap keutuhan dan totalitas. Yang kedua, strukturalisme genetik tidak menelaah struktur pada permukaannya. Yang terakhir, analisis yang dilakukan oleh kaum strukturalis menyangkut struktur yang sinkronis, bukan diakronis. Kesimpulannya, strukturalisme genetik adalah metode pendekatan yang anti-kausal. Kaum strukturalis
Dalam analisisnya sama sekali tidak menggunakan sebab akibat. Mereka menggunakan hukum perubahan bentuk. Sekian yang bisa saya jelaskan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.